Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Puji Lestari dari Stikes Maharani Malang, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit hipertensi, pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk pengertiannya, suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh. Jadi penyakit hipertensi ini bukanlah jumlah darah yang ada di dalam tubuh kita, melainkan tekanan darah yang ada pada tubuh kita. Di sini ada klasifikasi tekanan darah menurut WHO. Yang pertama, kategori optimal. Tekanan darah dikatakan optimal jika nilai sistolik kurang dari 120 dan nilai diastolik kurang dari 80. Dan dikatakan normal apabila nilai sistolik kurang dari 130 dan diastolik kurang dari 85. Dan bisa dikatakan normal atau tinggi jika nilai sistolik 130 sampai 139 dan diastolik 85 sampai 89. Dan selanjutnya hipertensi derajat 1 atau hipertensi masih dalam ringan jika sistolik 140 sampai 159 dan nilai diastolik antara 90 sampai 99. Dan dikatakan hipertensi derajat 2 yaitu derajat sedang jika nilai sistolik 160 sampai 169 dan nilai diastolik 100 sampai 109. Dan jika dikatakan hipertensi derajat 3 yaitu hipertensi paling berat jika nilai sistolik lebih dari 180 dan lebih dari 140 dan nilai diastolik lebih dari 110 dan diastolik kurang dari 90. Untuk penyebab hipertensi sendiri yaitu wanita yang tidak seimbang, yaitu makan yang berlebihan, yang tinggi lemak seperti banyak minyak, gorengan. Dan untuk laki-laki perokok, stres, banyak pikiran, obesitas, dan kurang olahraga. Untuk tanda dan gejala hipertensi, yang pertama pusing. Biasanya kalau orang hipertensi pusingnya itu di kepala bagian belakang, di tengkuk sini ya Bu. Lemas, sesak nafas, kelelahan, dan bisa pingsan. Tanda gejala selanjutnya sulit tidur. Biasanya ini pada malam hari. Mata berkunang-kunang, mual dan muntah, mudah tersinggung, dan cepat marah. Di sini untuk komplikasinya penyakit hipertensi seperti akan mengakibatkan gangguan penglihatan, bisa jadi buram, stroke, banyak kencing pada malam hari ini bisa jadi, sesak nafas, dan yang paling parah yaitu gagal jantung. Di sini untuk pencegahan primer hipertensi. Pencegahan primer ini untuk mengurangi faktor resiko hipertensi sebelum penyakit hipertensi terjadi. Yang pertama, istirahat yang cukup antara 6 sampai 8 jam per hari, itu normalnya. Yang kedua, kurangi makanan berkolesterol tinggi seperti gorengan. Yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Dan yang keempat, konsumsi minyak ikan. Untuk pencegahan sekunder,
Pencegahan sekunder ini untuk mengetahui apakah kita terkena penyakit hipertensi. Yang pertama, pola makan yang sehat. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam dan natrium di diet, di makanan yang kita konsumsi. Dan yang ketiga, fisik yang aktif. Artinya kita harus banyak aktivitas. Dan yang keempat, berhenti merokok. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini untuk seseorang yang sudah terkena hipertensi dan untuk pengontrolannya sendiri agar tidak melampaui batas. Yang pertama, olahraga secara teratur sesuai dengan keadaan tubuh kita. Yang kedua, minum obat secara teratur, obat darah tinggi untuk mengurangi tekanan darah tinggi kita. Yang ketiga, pengontrolan darah secara rutin, bisa periksa di klinik atau puskesmas. Dan obat tradisional untuk pencegahan penyakit hipertensi, jika bapak atau ibu tidak bisa mengonsumsi obat kimia seperti kapto atau amlodipin. Yang pertama, belimbing mulu. Yang kedua, mengkudu. Ketiga, mentimun. Yang keempat, bawang putih. Kelima, seledri. Dan yang keenam ini daun sirsak. Untuk makanan yang harus dihindari, yang pertama, makanan yang tinggi garam. Yang asin-asin harus dikurangi. Yang kedua, deli meat atau daging olahan. Yang ketiga, pizza. 4, acar. Yang kelima, sup kalengan, sup siap saji. Yang keenam, produk tomat kalengan seperti saus tomat itu harus dihindari, dan jus tomat tidak boleh dikonsumsi. Dan makanan yang tinggi gula. Dan terakhir, makanan olahan dengan lemak jenuh seperti susu, mentega, daging merah, dan kulit ayam harus dihindari. Ini sekilas video tentang hipertensi. Tekanan darah tinggi. Apakah itu hipertensi, tekanan darah tinggi? Jantung anda bertugas sebagai alat mengepam, di mana ia menguncup dan berehat. Aktiviti ini menghasilkan tekanan yang membawa darah ke seluruh badan. Tekanan darah ini berbeza bagi setiap seseorang individu dan bacaannya juga berbeza. Faktor risiko yang menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi adalah cara hidup tidak aktif, umur melebihi 35 tahun, merokok, kegemukan, paras kolesterol tinggi, sejarah keluarga, pengambilan alkohol yang berlebihan, pengambilan garam yang tinggi. Tanda dan gejala. Pengidap tekanan darah tinggi kebanyakannya tidak mengalami sebarang gejala. Kadang-kala, seseorang itu hanya mengalami gejala yang tidak spesifik, seperti sakit kepala atau pening kepala. Sakit kepala boleh berlaku dalam kes hipertensi, tekanan darah tinggi. Selalunya, ianya berlaku di waktu pagi. Bahagian belakang kepala dan rasa berdenyut bergantung kepada tahap keterukan hipertensi, tekanan darah tinggi. Untuk memastikan atau mengesahkan hipertensi, tekanan darah tinggi, sila periksa tekanan darah anda di klinik berhampiran. Doktor anda akan menasihatkan berapa kerap anda perlu memeriksa tekanan darah. Peringatan, jangan tunggu sehingga gejala timbul kerana ia mungkin telah terlambat. Apakah komplikasi, kesan buruk akibat penyakit tekanan darah tinggi? Tekanan darah yang tinggi akan mengakibatkan bebanan kepada organ-organ dalam badan dan boleh menyebabkan kerosakan. Di antara komplikasi, kesan akibat penyakit tekanan darah tinggi adalah seperti otak, serangan stroke, angin ahmar atau strok ringan dan sementara, transient ischemic attack.
penyakit jantung seperti coronary heart disease, congestive heart failure, left ventricular hypertrophy, komplikasi pada mata, pendarahan dan kerosakan kepada kawasan yang sensitif dalam mata, keadaan yang dikenali sebagai hypertensive retinopathy, komplikasi pada buah pinggang, kegagalan fungsi buah pinggang, paras serum kreatinin tinggi, microalbuminuria, proteinuria, peripheral vascular disease seperti aneurysm, kehilangan satu atau lebih denyut nadi. Apa yang perlu anda lakukan jika disahkan mengidap penyakit tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi anda boleh dirawat tanpa menggunakan ubatan. Perlu mengubah amalan cara hidup anda. Amalkan pemakanan sihat. Kurangkan pengambilan garam dan kolesterol. Melakukan senaman berkala. Kurangkan berat badan jika berlebihan. Tangani stres secara berkesan. Berhenti merokok. Mematuhi pengambilan ubat dan rawatan. Ini sekilas tentang penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelum saya tutup untuk penyuluhan saya, apakah ada yang ditanyakan dari penyuluhan tadi tentang hipertensi? Boleh bawang itu yuk pondok lengan. Kalau bawangnya bisa ditumbuk, terus dikasih air panas, tunggu hingga dingin lalu diminum. Memang nanti agak semir-semir gitu. Umurnya di atas 50, terus darahnya 135 atau 140. Apa dibilang darah tinggi? Kategori di sini untuk semua usia. Jika seseorang itu sudah berusia 50 tahun ke atas, tetap normalnya itu 120/80 atau 130/85. Jika seseorang itu tekanan darahnya tinggi 150/100, tapi tidak ada tanda dan gejala, mungkin seseorang itu masih belum mengalami gejala tersebut, dan gejala tersebut mungkin masih belum datang dalam tubuh kita. Tapi nanti lama-kelamaan seseorang tersebut akan merasakan bahwa dia akan pusing, dia akan mudah kelelahan dalam beraktivitas. Nah, itu orang tersebut sudah mengalami hipertensi. Kan kadang-kadang orang kelelahan, apa sakit gigi, kan biasanya 120, kok tiba-tiba sakit gigi, terus apa kecapean gitu, terus tiba-tiba darahnya 135, 140 gitu. Apa dibilang darah tinggi? Kalau menurut di sini 135, 140 masih dalam batas normal. Tapi ketika seseorang itu mudah lelah, apalagi kalau banyak pikiran, pasti tekanan darah dalam tubuh kita akan meningkat. Udah nggak bisa tidur, nomor meningkat. Iya, bisa jadi meningkat. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Baik, saya akhiri untuk penyuluhan saya. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga ilmu dari saya bermanfaat bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.